Perseteruan memanas di Suriah, Iran ancam lenyapkan Israel dari muka bumi. Kepala Angkatan Udara Iran mengatakan siap untuk melawan Israel dan melenyapkannya dari bumi, menyusul serangan Tel Aviv pada berbagai target negara Persia di Suriah yang dilanda perang awal pekan ini. Brigadir Jenderal Aziz Nazirzadeh mengutip laporan kelompok pemantau bahwa 11 orang telah tewas dalam serangan Israel yang mengenai fasilitas penyimpanan amunisi di Bandara Internasional Damaskus yang berdekatan dengan situs intelijen dan kamp pelatihan militer Iran. Pada Selasa lalu, militer Rusia mengatakan 4 tentara Suriah termasuk di antara mereka tewas dalam serangan itu. Tidak ada rincian lebih lanjut tentang korban atau kebangsaan mereka. Tel Aviv mengatakan telah meluncurkan serangan dalam menanggapi roket pasukan Quds Iran yang ditembakkan dari sebuah resor SKI di dataran tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel pada Januari lalu. Pengumuman yang tidak biasa tampaknya menandai berakhirnya kebijakan diam Israel selama bertahun-tahun mengenai kegiatan di negara-negara tetangga Suriah. Menanggapi hal itu, Brigadir Iran Nazirzadeh merilis pernyataan berapi-api kepada Young Journalist Club, sebuah situs web milik televisi pemerintah yang memicu kekhawatiran akan perang lebih lanjut antara kedua musuh bebuyut itu. Orang-orang muda di Angkatan Udara sebenarnya siap dan tidak sabar untuk menghadapi rezim Zionis dan melenyapkannya dari bumi. Sementara Iran dituduh lebih dulu menyerang. Di lain pihak, menurut juru bicara militer Israel, Letnan Jenderal Jonathan Conricus, pasukan Iran telah lebih dulu menyerang resor SKI Herman di dataran tinggi Golan pada Minggu sore. Serangan itu menggunakan rudal jarak menengah yang ditembakkan dari pinggiran Damaskus. Conricus menyebut serangan itu sebagai aksi yang direncanakan untuk mencegah Israel melakukan serangan udara terhadap Iran, di mana negeri Zionis itu turut mengklaim bukti definitif dari niat Teheran untuk mempengaruhi Suriah. Pihaknya melihat itu sebagai serangan Iran yang tidak dapat diterima dan bukan sebagai dukungan pertahanan di Suriah. Selain itu, daerah yang diserang rudal adalah daerah yang telah mereka janjikan tidak akan ada campur tangan Iran di dalamnya. Pihaknya tahu itu dilakukan mendadak dan itu adalah serangan yang sudah direncanakan. Sementara itu, belum menanggapi tuduhan tersebut, militer Israel mengatakan serangan itu menghantam pusat logistik utama Iran di Suriah yang digunakan untuk menggunakan senjata ke sekutu mereka Suriah, termasuk kepada kelompok militan Lebanon Hizbullah. Israel baru-baru ini juga mengakui melakukan ratusan serangan ke Suriah selama beberapa tahun terakhir, tetapi sebelumnya kerap menahan diri untuk tidak berkomentar karena takut memicu ketegangan lebih lanjut. Pengumuman pada hari Senin menandai pertama kalinya Tel Aviv melaporkan serangan secara langsung dan merilis informasi terperinci sejak Mei 2018 lalu ketika Israel mengklaim telah menyerang hampir semua infrastruktur militer di Suriah, menyusul serangan roket lain pada posisi di dataran tinggi Golan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan beberapa pejabat tinggi di sekitarnya juga telah berbicara lebih terbuka tentang serangan mereka terhadap Suriah dalam beberapa hari terakhir. Beberapa analis menduga sikap itu sebagai bagian dari upaya Netanyahu untuk memperkuat kepercayaan keamanannya menjelang pemilu lalu. Tetapi, Israel juga menghadapi resiko konfrontasi langsung dengan Suriah dan Iran, serta secara khusus dengan Suriah. Koordinasi militer antara Tel Aviv dan Moskow di Suriah mengalami kemunduran setelah insiden pada September lalu ketika pesawat Rusia jatuh oleh pertahanan udara Suriah selama serangan Israel. Insiden itu membuat Kremlin marah dan mempersulit operasi Israel di Suriah, terutama ketika Moskow menempatkan sistem pertahanan udara canggih di sana sebagai tangkapannya. Tetapi Israel juga menghadapi risiko konfrontasi langsung dengan Suriah dan Iran, serta secara khusus dengan Rusia. Koordinasi militer antara Tel Aviv dan Moskow di Suriah mengalami kemunduran setelah insiden pada September lalu ketika pesawat Rusia jatuh oleh pertahanan udara Suriah selama serangan Israel.